teman-teman di Altan Motor Channel, dan kali ini kita mau garap ataupun gulung ulang spool di motor Scorpio ya. Jadi pemilik motornya minta ini untuk dirubah menjadi full wave. Nah, jadi kalau untuk bawaan spool lamanya kan masih half wave ya. Half wave itu maksudnya pengisian yang keluar dari spool ini masih kebuang oleh massa, karena kan penggulungan di spool ini ujungnya itu ditempelkan salah satunya ke massa ya ataupun ke bodi. Nah, perbedaan untuk full wave itu sendiri, semua outputnya ataupun di saat mulai kita ngegulung dan akhir mulai ngegulung itu jalurnya ataupun kabelnya itu nantinya akan masuk ke kiprok semua. Dan si pemilik nanti akan mengaplikasikan kiproknya itu menggunakan Tiger ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang budgetnya sedikit low bisa menggunakan kiprok NMAX pun bisa ya. Orinya juga cukup murah, antara sekitar 100 ribuan ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk outputnya masih unggul Tiger itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, kenapa sih kita harus merubah menjadi full wave? Karena kalau untuk rata-rata si pemilik motor kebanyakan merubah full wave itu karena mereka sudah banyak memakai variasi seperti bohlam ataupun klakson-klakson yang besar yang membutuhkan setrum dari aki itu sangat besar ataupun sangat cepat. Nah, sedangkan kalau untuk di standar itu sendiri kan pengisiannya masih half wave ya teman-teman ya. Jadi masih ada kabel massa yang nempel. Nah, itu untuk proses pengecasan si kiprok ke aki itu sedikit lambat teman-teman. Beda kalau untuk full wave. Kalau full wave itu sendiri kan dia ibaratnya terus-terusan ngedorong terus ya teman-teman ya. Nah, beda lagi untuk yang 3 pas. 3 pas itu lebih sempurna lagi ya. Seperti contohnya di Vixen lama ya teman-teman. Kalau untuk Vixen itu malah sedikit downgrade ya, malah diturunkan keunggulan dari pengisian itu. Kalau untuk all Vixen itu kan sudah 3 pas. Nah, itu udah sempurna sekali setiap perputaran di bagian spool ini ya. Kena putaran magnet itu pengisiannya terus-terusan, jadi ngisi terus dia. Beda dengan yang masih standarnya, dia lambat. Nah, makanya ketika aki itu sudah ataupun arusnya sudah kesedot untuk bohlam ataupun variasi lainnya seperti klakson ya. Nah, jadi kan si aki ini butuh supply setrum lagi yang sangat cepat. Nah, makanya dirubah menjadi full wave ya teman-teman. Kebetulan di bagian spoolnya ataupun rumah statornya ini sudah dikosongkan ya oleh pemiliknya, jadi hanya disisakan lilitan untuk spool api yang menuju ke CDI, karena CDI nya kan masih sistem AC ya teman-teman ya. Nah, kenapa ini saya lepas, karena si pemiliknya juga sudah menggunakan CDI yang aftermarket ya, jadi menggunakan pengapian yang full DC, jadi nggak menggunakan pengapian AC lagi ataupun gulungan serabut. Karena untuk di Scorpio pasti teman-teman paham ya, ada satu keren yang gulungannya itu menggunakan kawat serabut. Nah, ini untuk pengapian ke CDI. Jadi kalau yang beberapa bagian ini kan untuk pengisian ke aki ya teman-teman, dan ke bagian lampu. Makanya ini kita lepas, kita gulung full sampai habis ini ya teman-teman ya. Ini kebetulan tadi pas saya lepas, lapisan si kawatnya ataupun kawat spoolnya itu dilapisi dengan resin yang cukup sangat keras. Nah, makanya ini sudah hancur semua di bagian pelindungnya. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang contohnya misalnya di sini ataupun di manapun tempat kerennya ada seperti fiber ini pecah, teman-teman bisa menggantinya menggunakan bekas botol oli ya teman-teman ya. Ini kita gunakan bekas botol oli, kita bentuk, lalu kita coak seperti ini, kita belah aja bagian sini ya, lalu nanti akan kita selipkan di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini bisa kita lem ya teman-teman ya. Dan untuk di bagian tengahnya teman-teman bisa lapisi aja dengan isolasi ya, isolasi seperti ini, isolasi biasa. Kita agak tebelin supaya nanti kan karena di bagian sudut ini agak tajam, yang ditakutkan kawatnya ini lapisan emailnya nanti malah terkelupas ya, jadi malah ngeground ataupun nempel ke bagian bodi spool ini ataupun massa. Untuk teman-teman yang tidak ingin merubah gulungannya ataupun kawatnya nggak dibesarin, hanya merubah bagian kabelnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini udah lepas semua sih ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham dulu apa sih syarat dari full wave itu sendiri. Jadi syarat untuk full wave itu sendiri, full wave itu terkoneksi melalui kabel spool 2 buah ya, yang didapat dari ujung awal kita menggulung dan ujung akhir kita menggulung. Jadi ada 2 kabel, kita larikan ke atas, kita masukin semua ke kiprok teman-teman. Nah, sedangkan untuk standarnya ataupun bawaannya itu masih ada 3 kabel. Jadi 3 kabel itu sendiri kalau untuk di Scorpio biasanya untuk di bagian terminal sini kabel berwarna kuning ya teman-teman, kuning, dan di sini putih, dan di sini ada kabel hitam. Nah, di sini kalau tidak salah ya teman-teman ya, karena di sini kan terhubung dengan
ada ring terhubung dengan terminal yang di sini. Nah, kabel hitam ini berarti masih nempel ke bodi ataupun ke massa ya kalau kita tes. Nah, kalau kabel kuning enggak. Tuh ya, enggak ada, ini juga enggak ada. Nah, ya seperti ketentuan tadi, syarat dari full wave itu ujung kawat akhir dan awal itu harus kita tarik kabel yang menuju ke kiprok, jadi ada 2 kabel. Berarti di spool ini kita nggak membutuhkan kabel lampu ataupun spool lampu ya, karena nanti lampunya itu sudah dapat arus dari aki teman-teman. Jadi nggak perlu mesin motor hidup baru kita bisa menghidupkan lampu. Jadi mesin motor mati juga kita hidupin lampu tetap akan bisa karena suplainya dari aki teman-teman. Oke, kita balik lagi untuk cara merubahnya. Untuk cara merubahnya, kalau untuk ujung awal gulungan ini sudah kita dapat dari kabel yang berwarna kuning tadi di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ujung awal gulung ini di mana sih terminalnya, awal naroknya, konektornya ya teman-teman ya. Jadi konektornya di sini. Nah, di sini kabel apa yang nempel? Kabel kuning. Nah, berarti kita udah dapat 1 kabel untuk syarat full wave ya. Jadi yaitu kabel kuning. Nah, sedangkan kita cari lagi di ujung kawat akhirnya itu sudah ini kita lilit, kita berhenti di sini kan untuk yang standarnya. Nah, di sini dikasih kabel warna putih. Digulung ulang lagi terus sampai ujung sini dan ujung kawatnya itu ditempelkan di sini ya teman-teman ya. Di sini ataupun di sini saya juga lupa teman-teman. Pokoknya ini dan ini terhubung jadi satu. Nah, disinilah letak kabel hitam. Nah, karena kabel hitam ini masih nempel ke bagian bodi teman-teman ataupun massa. Tuh ya, ada bunyi berarti masih nyambung dengan besi. Nah, syarat full wave itu ujung awal harus kita tarik ke kiprok sudah dapat, yaitu warna kuning, dan ujung akhirnya itu warna hitam, sedangkan hitam ini masih nempel ke massa teman-teman. Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, caranya ujung kawat ini kan yang akhir ini pasti nempel di sini ya teman-teman ya. Yang akhir ataupun awal di sini. Pokoknya bebas untuk akhir atau awal itu, yang intinya 2 kabel nanti lari ke kiprok ya. Nah, jadi yang akhirnya itu di kabel hitam teman-teman. Nah, jadi teman-teman di bagian kabel hitam ini solderannya teman-teman lepas dan solderan kawatnya juga teman-teman copot. Nah, supaya nggak terhubung dengan massa. Nah, ketika kawat spool yang ujung ini udah kita lepas, ini jangan kita tempelkan lagi ke sini teman-teman, ke bodi, karena ini kan nyatu ke massa. Nah, teman-teman tarik kabel aja ataupun kabel putih tadi sini, ini kan kita lepas nantinya. Ini kita tarik kabel juga nantinya akan kita tempelkan di bagian ujung kawat yang kita lepas tadi. Nah, terserah teman-teman mau kabel hitam ataupun putih itu bebas. Ya, kalau sudah sama-sama dilepas, ini misal putih kita lepas, hitam kita lepas. Nah, dia nggak terhubung kemana-mana, dia keluarnya ya melalui soket ini aja teman-teman. Nah, jadi teman-teman bebas mau naruh di kabel hitam ataupun kabel putih ya. Kalau mau kabel hitam, jadi kan kabelnya tadi udah kita lepas, kawat juga udah kita lepas. Nah, teman-teman tinggal satukan aja kawat ini dengan kabel hitam tadi. Nah, itu udah masuk syarat full wave ya. Jadi nanti yang keluar itu kabel warna kuning dan hitam. Nah, tapi kalau teman-teman kamu bingung, kabel hitam ini udah kita lepas, ini kita biarin aja. Cuman yang kawat ujung ini kita sambungkan dengan kabel putih yang kita lepas tadi di sini. Nah, itu tergantung teman-teman mau milih warna kabelnya apa ya. Nah, berarti nanti output yang masuk ke kiprok ini output spoolnya berarti nantinya kabel kuning dan hitam. Jadi 2 ini ya teman-teman ya. Nah, 2 ini. Nah, 2 ini nantinya langsung masuk ke kiprok. Jadi dia nggak lari kemana-mana dulu. Dia langsung masuk ke kiprok trigger itu karena ada 2 ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau yang warna putih, ya udah kuning sama putih aja yang kita langsung masukin ke kiprok. Jadi tergantung teman-teman mau nempelin kawat yang ujung akhir tadi itu di mana, di kabel hitam ataupun kabel putih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penggulungan spoolnya. Kalau yang teman-teman mau gulung ulang spoolnya ya. Oke, jadi di sini si pemilik motor ingin digulung ulang lagi, tapi dengan syarat kawat agak sedikit dibesarkan ya teman-teman ya. Jadi dia menggunakan kawat 1,2 mili teman-teman. Jadi bahan-bahannya udah disiapkan oleh pemiliknya, jadi kita hanya menggulungnya aja ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kawat itu dibesarkan? Kalau kawat dibesarkan otomatis arus yang keluar itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau untuk di spool itu semakin besar kawat itu hambatannya semakin kecil ya teman-teman ya, karena penampangnya ini ataupun kawat ini kan
sudah besar, jadi hambatan ataupun jalur arusnya itu lebih cepat ataupun nggak ada halangan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, makanya kawatnya dibesarkan. Oke, jadi intinya saya imbau buat teman-teman yang mau upgrade lagi kawat sepulnya ataupun gulung ulang sistem full wave. Jadi diameter kawat itu maksimal 1,2 mili aja ya teman-teman ya, jangan terlalu besar lagi, karena kalau terlalu besar itu efeknya itu berat jadinya. Jadi putaran mesin itu sangat berat karena ada gaya gesekan antara si kawat sepul itu dengan magnet. Jadi menarik itu semakin berat teman-teman, jadi perputarannya nggak lancar. Makanya kalau di motor-motor balap kan ada istilah total loss itu karena sepul ini nggak dipakai, jadi dia menggunakan aki. Nah karena itu akan mempengaruhi, kalau ada gaya gesekan itu otomatis semakin berat. Makanya di balap-balap itu kan jarang yang menggunakan sepul ini, makanya total loss, jadi supaya mesinnya itu enteng. Nah jadi seperti itu ya maksudnya. Nah, oke teman-teman, ini udah kita rapihin ya, udah kita isolasi juga tengahnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang CDI masih pakai yang original, jadi ini nggak perlu diapa-apain ya. Jadi sepul CDI nya biarin aja, kita fokus gulung ini bagian sini, karena ini nanti di bagian akhir gulungan ya teman-teman, ujung aja. Kalau untuk awalan bisa juga, nggak masalah, cuman kan konektornya ataupun terminal ini di sini terlalu jauh teman-teman, sedangkan di sini aja udah jauh, nanti ke sini larinya kan. Jadi awal gulung kita buat dari sini. Jadi ini tampak atas ya kalau kita buka dari bak magnet. Bak magnet kan seperti ini letaknya di atas. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi awal mulai kita gulung dari sini. Dan untuk arah penggulungan, jadi gimana sih bang arah penggulungannya, searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Jadi kalau untuk itu teman-teman bebas. Jadi intinya misal awal kita gulung ini searah jarum jam, nah searah ya. Nah untuk di keran selanjutnya kita balik arah lagi, nah kita balik. Nah untuk seterusnya di selanjutnya berlawan searah lagi. Nah nanti untuk seterusnya lagi berlawanan lagi, jadi seperti itu ya. Jadi arahnya nggak sama semua. Nah untuk mulainya itu arahnya kemana itu teman-teman bisa lihat dari konektornya ya, ataupun terminal untuk kabelnya. Jadi kalau kita lihat tampak dari atas kan seperti ini. Kalau kita buka sepulnya dari bak magnet, terminalnya di sini. Jadi lebih baik teman-teman arah awal itu kita contohkan seperti ini teman-teman. Nah gini ya. Nah, berarti enaknya kita mulainya seperti ini, berlawanan jarum jam. Nah kalau searah jarum jam kan dia malah kawatnya ini kalau kita taruh di sini, ini kesini teman-teman ya. Jadi nggak fleksibel aja, terlalu kaku kawatnya, kayaknya nekuknya maksa. Kalau dari sini kan enak. Nah jalurnya kan enak teman-teman. Nah gini ya, tuh enak kan. Jadi kita awal gulung berlawanan jarum jam dulu ya. Oke sekarang kita mulai. Untuk awal gulung teman-teman nggak usah disolder dulu, nggak masalah. Jadi teman-teman lebihin dulu aja kawatnya, taruh di sini, kita selipin aja dulu ya teman-teman ya. Kita taruh aja di sini ataupun di mana aja ya. Nah disinilah kita tekuk seperti ini. Nah jadi untuk awal gulung kita berlawanan jarum jam ya. Jadi ke sana dulu, jadi bebas ini teman-teman mau arahnya seperti apa, tapi lebih baik berlawanan jarum jam karena pas. Jadi jalurnya ke bawah dulu dia. Oke sekarang kita gulung. Untuk gulung saya saranin teman-teman yang bergerak sepulnya ya ataupun kerennya ini jangan kawatnya, karena kalau kawatnya kita putar-putar terus takutnya keriting karena ketekuk sana sini ya. Jadi biarin ininya stator yang bergerak. Nah kita putar seperti ini. Jadi ini kita percepat ya teman-teman, karena saya sudah pernah gulung di video lainnya di motor Arasi. Jadi teman-teman cek di situ aja untuk detailnya. Untuk banyaknya lilitan kalau untuk sepeda motor nggak perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Jadi bebas teman-teman, semaksimalnya aja, semampu kawat itu masuk ke kerennya itu berapa. Karena untuk di sepeda motor kan putarannya itu nggak langsam ya, nggak di situ-situ aja, karena motor kan kita pakai jalan. Kalau teman-teman ada kuku lebih lebih bagus ya untuk menggeser si kawat ini lebih ke dalam, jadi lebih rapat. Oke teman-teman, kita udah jalan 6 kali jalur gulungan ya. Jadi 1 2 3
4, 5, dan 6. Nah udah di terakhir sini. Sekarang kita ke keran berikutnya ya, yang tadinya berlawanan jarum jam jadi searah ya. Kita puterin lalu kita gulung searah. Nah oke teman-teman, ini udah jalan ke 6 alur gulungan ya. Jadi 6 lapis gulungan, 1 2 3 4 5 6 ya. Nah selanjutnya kita gulung lagi yang berlawanan jarum jam, karena kan tadi searah jarum jam terus berlawanan lalu nanti searah lagi terus ya teman-teman ya. Jadi ini kita skip sampai nanti akhir gulungan di sini. Nah karena ini kan yang di bagian pengapian CDI, nanti kita lanjutkan lagi caranya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang masih pakai CDI standarnya cukup sampai di sini. Oke, jadi kita teruskan dulu sampai sini ya. Saya anggap teman-teman udah paham untuk cara penggulungannya sama aja. Jadi berlawanan searah ya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dan kita skip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai batas akhir ya, ataupun sudah di bagian ujung gulungan. Nah jadi teman-teman kalau yang masih mau pertahankan CDI aslinya, di sini kan gulungan aslinya teman-teman ya. Jadi kita cukup sampai di sini. Dan untuk ujung kabelnya ataupun ujung kawatnya ini, jadi kita nggak perlu tarik kabel panjang ya teman-teman. Jadi ini kita balikkan lagi, kita lilitkan seperti ini. Nah berlawanan lagi seperti ini ya. Terus kita lakukan seperti ini dan nanti akan mentok di sini. Nah karena di sini kan terminalnya teman-teman ya. Jadi bukan yang di sebelah sini, karena di sebelah sini kan dia terhubung dengan massa ataupun bodi dari spool ini ya. Nah jadi nanti kita taruh di sini, ini kita cepitin di sini. Nah lalu kita solder ya teman-teman ya. Jadi di sini udah ada kabel kuning dan di sini kabel putih. Jadi terserah teman-teman mau kabel hitam yang ditaruh di sini ataupun kabel putih. Tapi saran saya kabel putih aja ya, karena kan dudukannya memang di sini untuk kabel putih. Jadi tinggal solder lagi kabelnya di bagian sini. Jadi ada 2 kabel ya, dan itu udah jadi full wave teman-teman. Nah sekarang ini kita mau lanjutin lagi karena Scorpio ini sudah up menggunakan CDI DC ya. Jadi istilahnya CDI racing ya teman-teman ya. Jadi sudah tidak menggunakan CDI yang bawaan Scorpio nya lagi. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya teman-teman ya. Setelah di sini lalu kita nyebrang ke bagian sini teman-teman. Nah ini yang udah kita lindungin tadi ya, karena pecah yang lamanya. Oke, kita pasang lagi, kita gulung lagi ya. Oke teman-teman, ini udah sampai akhir gulungan ya. Jadi untuk ujung gulungan ini teman-teman balikkan lagi gulungannya untuk menuju ke bagian terminal yang di sini teman-teman ya, yang di kabel putih standarnya ya. Jadi kita balikin lagi gulungannya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sesudah kita seperti ini, lalu kita ke depan mundur lagi ya. Di sini. Jadi ini nggak perlu dililit, langsung pindah lagi ke keran berikutnya. Nah gini teman-teman, pindah lagi ke berikutnya. Nah nanti ketemu di sini. Nah nanti kita kaitkan di sini ya, karena ini kan yang di kabel putih yang awal teman-teman ya. Jadi kalau kita narik kabel ke sini kan terlalu jauh dan kerapihannya juga akan kurang ya teman-teman ya. Jadi kita ambil rapihnya, ambil simpelnya, kita lilitkan mundur, lalu kita sangkutkan di bagian sini. Jadi ini kita potong dulu lalu kita solder ya teman-teman ya. Kita masukin di lubang ini teman-teman ya. Jadi supaya untuk bisa kita tarik lebih kencang lagi ya gulungannya.
Nah, jadi di sini kan ada lubang. Nah, lubang ini nanti akan kita masukin kabel lalu kita solder ya teman-teman. Dan sebelumnya buat teman-teman, ketika sudah penggulungan seperti ini, teman-teman cek lagi apakah ada kawat ini yang tersambung ke massa ya, karena syarat full wave itu tidak boleh ujung awal dan ujung akhir kawat ini terkoneksi dengan massa ataupun body ya. Sekarang kita coba tester menggunakan multi tester ya. Oke, nyambung. Sekarang kita cek satu-satu teman-teman. Nah, ini nggak terkoneksi ya, begitupun yang ini. Oke, berarti aman, sudah bisa kita kategorikan ini sebagai full wave ya teman-teman ya. Dan selanjutnya buat teman-teman, kalau ada cairan pelapisnya ataupun seperti ini ya, insulator seperti ini, teman-teman lebih baik oleskan ataupun kita kuas-kuas saja. Dan kalaupun nggak ada, teman-teman nggak perlu pakai apa-apa pun, itu nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, karena saya juga dulu pernah mengaplikasikannya, tapi saya nggak menganjurkan. Lebih baik teman-teman gunakan aja lem Korea ataupun lem seperti Alteco ya, kita teteskan aja sedikit, nggak masalah, yang penting dia rekat antara sisi kawat yang lain, yang satu dengan yang lainnya ya. Karena kalau untuk di spool motor ini kan spoolnya diam ya, jadi bukan spoolnya yang berputar, melainkan si magnet yang berputar, jadi nggak masalah nggak dilem juga. Tapi lebih baik kita mencegah ya, daripada nantinya takutnya ada satu gulungan kawat yang keluar malah bahaya ya teman-teman. Jadi lebih baik kita lapisin lem. Nah, sekarang kita menuju kabelnya ya. Jadi kalau untuk full wave itu kan hanya 2 kabel ya teman-teman. Jadi yang lamanya karena ini CDI nya sudah full DC, jadi yang kabel CDI 2 buah ini kita buang ataupun kita selipkan seperti ini ya teman-teman ya. Dan yang kabel hitam juga ataupun kabel massa kita selipkan, yang suatu saat nanti mungkin akan terpakai kabel yang ini. Jadi biarin aja dan jangan dilepas, karena kalau dilepas dari sini yang ditakutkan nanti akan gampang rembes oli ya melalui jalur lubang ini. Jadi biarkan aja seperti ini, kita selipkan aja teman-teman. Nah, untuk penyambungannya nanti kan kalau kita lihat di sini, si kabel ini kita perhatikan juga ya, dia terikatnya di mana. Jadi di sini ada berupa klem seperti ini ya teman-teman. Ini kita contohkan. Nah, nanti mungkin masuknya seperti ini. Nah, di sini nanti akan kita masukkan kabel putih dan kuning. Jadi ini bebas teman-teman mau di sini kabel putih ataupun kabel kuning ya. Jadi nanti ini kita masukin di sini. Kita contohkan dulu ya. Nah, di sini, dan yang kuning mungkin nanti di sini. Nah, jadi nanti ini kita solder ya. Udah kita solder, udah rekat, dan ini untuk kabel pulser ya ataupun pulsernya itu sendiri, dan sudah beres ya. Jadi kalau untuk pengeleman itu bebas, kreasi teman-teman sendiri, terserah mau dilem atau enggak. Kalaupun nggak dilem, mudah-mudahan aman, karena saya pernah makainya cukup lama ya dulu ya, karena ini kan nggak bergerak, nggak berputar, jadi hanya magnet yang berputar. Dan untuk uji cobanya ataupun pengaplikasiannya kita nggak bisa share ke teman-teman ya, karena kita nggak ada medianya dan pemilik motornya hanya membawakan sebuah spool seperti ini ya teman-teman untuk digulungin. Jadi kita nggak bisa tester ke motornya. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini tentang pembahasan di area gulung spool, khususnya untuk dirubah menjadi full wave ya di Yamaha Scorpio. Jadi untuk spool motor lain sebenarnya prinsip kerjanya sama aja ya teman-teman kalau untuk full wave. Jadi intinya gulungan awal dan gulungan akhir si kawat ini kita tarik kabel keluar dua-duanya dan nggak ada terhubung ke massa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share ke teman-teman, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video lainnya ya teman-teman ya. Dan jikalau bermanfaat, seperti biasa ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ya klik loncengnya, lalu teman-teman centang yang notifikasi semua, jadi agar supaya video terbaru dari kami teman-teman bisa dapat notifikasinya. Oke, jadi semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk praktekin ya buat teman-teman yang mau belajar sendiri di rumah. Dan cukup sampai di sini, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya.